Oke, kita akan masuk pertemuan tentang plagiarisme. Nah, teman-teman sekalian, ini menjadi hal yang kemarin beberapa waktu lalu sempat menghebohkan. Ternyata yang melakukan plagiarisme adalah petinggi dari salah satu universitas negeri juga. Jadi rektor-rektor, ya pimpinan-pimpinan ternyata dilaporkan melakukan plagiarisme. Apa yang dilakukan oleh pimpinan tersebut? Jadi kalau dikatakan kan plagiarisme, menjiplak dan yang lain itu adalah upaya yang sengaja dilakukan. Tapi ketika mereka diwawancarai, mereka mengatakan, saya nggak tahu kalau itu ternyata plagiarisme. Saya nggak sadar kalau itu ternyata salah. Tapi salah tetap salah. Akhirnya ya harus dihentikan dari kedudukannya, ya, dicabut dari posisinya saat itu. Dan beberapa yang lain ternyata memplagiat karya mahasiswanya sendiri. Jadi malah justru dosennya memplagiat mahasiswanya, karya dari mahasiswanya sendiri. Jadi ada beberapa hal yang mendasari ternyata orang-orang di perguruan tinggi, bahkan orang yang sudah berkecimpung lama di dunia pendidikan, tapi ternyata bisa terjerumus dari kegiatan plagiarisme atau menjiplak, ya, hal seperti menjiplak dari mahasiswanya. Kemudian ini juga kemarin di Jawa Timur yang dijiplak buku. Kalau tadi menjiplak karya tulis mahasiswanya, kalau ini menjiplak dari rektor dan wakil rektornya. Jadi saling, dekan dan wakil dekan. Jadi mereka saling berseteru, bukan dengan mahasiswa tapi justru dekan dan wakil dekannya. Ini buku yang dianggap menjiplak meskipun covernya berbeda, judulnya mirip ya, judulnya hampir mirip, tetapi isinya seperti apa? Nah, ini kemarin di Jawa Timur sempat jadi trending juga. Itulah tentang plagiarisme, dan ternyata kasusnya serumit itu. Apa sih plagiarisme itu? Mencuri tadi, tidak mengakui, mengambil dengan tidak mengakui, menggunakan dengan tidak memberikan pengakuan bahwa itu tulisan si A, tulisan si B. Kemudian juga tadi mencuri literatur, bahkan juga menganggap sebagai sebuah yang baru. Padahal itu ternyata sudah ada sebelumnya. Itu termasuk plagiarisme, ya. Menampilkan sesuatu dianggap sebagai baru dan original. Jadi, ini karya saya betul nih. Tapi ternyata itu sudah lebih dahulu itu sudah ada. Itu sudah eksis sebelumnya. Tapi diakui sebagai sesuatu yang baru, apalagi itu juga diakui sebagai original dari dirinya sendiri. Yang bisa diplagiat ide. Kalau kita punya sesuatu, kadang kita saya pengen membuat ini. Kita share ke sosial media. Belum selesai ide itu diwujudkan, misalnya dalam proses, kita ada orang yang sudah mengambil ide itu termasuk bisa diplagiasi atau isi. Tadi terkait dengan pimpinan rektor di salah satu kampus, itu dia memplagiat hasil penelitian mahasiswanya untuk digunakan dia sendiri. Karena seorang dosen, dia harus bisa bertahap dari dosen biasa sampai bisa menjadi seorang profesor yang melakukan penelitian begitu banyak. Karena waktunya nggak cukup. Sehingga mengambil karya-karya punya mahasiswanya dianggap punya dia. Digunakan, kita punya 100 karya mahasiswa nih 4 tahun lagi. Ini kalau dipoinkan luar biasa besar nih. Gimana kalau 10-nya saya akui itu tulisan saya, kan akan mempermudah jalannya untuk mencapai seorang profesor, orang guru besar. Itu ternyata salah karena bukan karyanya dia, itu karyanya mahasiswa. Nah, isi atau penelitian, data penelitian, kemudian mengambil kata-kata, mengambil kalimat, atau justru mengambil satu paragraf. Itu sebabnya kemarin teman-teman saya ajari mencari literatur dulu, terus kemudian belajar untuk mengutip. Tapi tidak diajari atau belum saya ajari tentang bagaimana
agar kutipan kalian itu tidak dianggap sebagai plagiat. Kan saya cuma kopas aja toh, copy paste, terus kemudian itu tulisannya siapa sih? Nah, kalau teman-teman menyampaikan copy paste itu nanti akan dianggap juga sebagai sebuah plagiat. Kenapa ya? Karena kamu cuma ngambil doang, tidak mengolahnya menjadi hal yang baru. Nah, bagaimana biar ngambil, meskipun sudah diakui itu juga tulisannya siapa, tetapi tidak dianggap sebagai plagiat. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Juga tetap menggunakan aplikasi. Oke. Nah, atau justru total satu buku, satu karya makalah, atau tugas-tugas. Saya menceritakan salah satu satu kasus di beberapa tahun kemarin. Itu ada mahasiswa yang mengkopas laporan penelitian dan laporan praktikum kakak kelas full satu bundle, karena menganggap mahasiswanya kan banyak nih, mungkin dosen nggak hafal, kan nggak mungkin memeriksa satu persatu, dianggapnya seperti itu, sehingga tidak mungkin hafal, sehingga dikopaslah satu bundle penuh. Permasalahannya dosen sini memang nggak begitu banyak, mahasiswanya banyak, tapi bukan berarti nggak tahu apa yang ditulis sama mahasiswanya. Ketahuan kalau itu adalah karya tulis kakak kelasnya dulu. Mungkin satu pos, mungkin kakak kandung atau kakak sepupu dan yang lain, laporannya masih sama, tugasnya masih sama, sehingga diminta. Tapi ketahuan kalau itu bukan tulisan, itu tulisan seniornya yang sudah lulus kemarin. Dosennya tahu, ya sudah sanksi akademik tersendiri di sidang. Ada kalau di sidang Pandirapi ada sidang kode etik. Jadi teman-teman kalau melakukan pelanggaran akademik ataupun pelanggaran non akademik, ada sidangnya tersendiri dan juga ada sanksinya tersendiri. Paling gampang mungkin nilainya nggak kuat. Paling susah di-skor atau justru dipersilahkan untuk mengeluarkan mengajukan pengunduran diri. Jadi bukan dipecat dalam tanda kutip ya. Dipecat sebagai mahasiswa tidak, tetapi diizinkan silakan mengundurkan diri. Nah, itu ada dan belum lama ini. Maka saya bukan bermaksud menakuti, tetapi mumpung teman-teman masih semester 1, artinya masih benar-benar fresh, mulai belajar untuk tidak menjiplak, menyontek, apalagi mengakui karya orang lain. Karena mungkin ke depan tugas-tugas itu banyak banget. Teman-teman yang gizi sampai minggu ini kuliahnya baru 3 mata kuliah. Sampai minggu ini. Tapi besok setelah Oktober, 6 mata kuliah akan mulai masuk lagi, jadi akan ada 9 mata kuliah. Setiap mata kuliah akan ada begitu banyak tugas, minimal 4. Ada tugas sendiri, ada tugas kelompok. Saya kurang tahu kayak keperawatan, tapi kemungkinan besar sama. Sehingga keinginan untuk mencontek, keinginan untuk mengambil karya orang lain itu sangat sering ya besar tadi. Karena tugas ini belum selesai, suster kelompoknya sama si A di mata kuliah B. Kemudian kelompoknya sama ini di mata kuliah yang lain. Tugasnya deadline-nya sama ini belum selesai digarap, sama ini belum selesai digarap. Udahlah, ngambilnya kakak kelas, toh soalnya sama, toh kasusnya mirip-mirip. Nah, ini bakal menggoda sekali teman-teman sekalian. Tapi ingat, dosennya tidak bodoh. Dosennya tahu kalau itu mengambil atau enggak, karena benar-benar diperiksa. Dan kalau karena kita memeriksa, maka kita hafal tahun lalu itu karyanya apa. Dan kami masih menyimpan karya itu. Jadi bisa dibandingkan. Oh iya, cuma lupa namanya aja. Itu saya sering menemui hal tersebut. Mereka mahasiswa membuat makalah. Ada namanya halaman kata pengantar. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, ibu ini. Padahal itu kan mata kuliah saya. Kenapa ada nama ibu ini? Ternyata ibu itu adalah pengampu mata kuliah sebelumnya, di tahun sebelumnya, yang tahun ini dipegang sama saya. Sebelumnya dipegang sama ibu-ibu. Kan berarti ngambil dari yang tahun lalu. Nah, jadi ini teman-teman, ketika saya tanya, nyontek? Enggak, Pak. Nyontek? Enggak, Pak. Saya apa? Iya, Pak. Dan terlebih kita kan tahu, dosen itu tahu tipikalnya seseorang itu
Ya, oh di kelas ini dia nggak bisa ngomong lancar, nggak berani ngomong, atau ketika tugas-tugas ujian pakai esai, tulisannya seperti apa, gaya bahasanya seperti apa, itu nanti kalau di-compare dengan tugas kita harusnya tahu. Kita terbiasa tahu, oh ini memang orang ini memang kayak gini struktur kalimatnya, nggak pintar bikin SPOK dan yang lain. Tapi kok tiba-tiba karyanya bagus banget, ditanya, ini yang kamu tulis apa? Nggak tahu Pak, lupa. Pak, maaf Pak, itu belum lengkap dan yang alasannya begitu Pak. Itu khas ketika orang-orang mulai stuck dengan berbagai macam tugas terus mengambil jalan singkat untuk plagiasi. Harapannya teman-teman per 2022 ini karena mendapatkan topik ini di awal tidak melakukannya sampai teman-teman nanti dinyatakan lulus. Oke. Nah, kapan karya kita disebut plagiarisme? Jadi sebenarnya tidak ada yang baru di bawah matahari. Semuanya cuma diulang-ulang saja. Tidak ada yang baru. Kita nggak menemukan sesuatu kok. Kita cuma mengulang sesuatu. Saya ketika berangkat kerja sengaja untuk tidak bosan, saya lewat jalur utara RSA UGM. Utara terus sengaja jauh biar fresh. Tetapi bukan saya yang pertama kali lewat situ kok. Ada orang-orang yang sebelumnya juga lewat. Kemarin saya mendampingi teman-teman mahasiswa misi, ada pelayanan di di Posyandu di daerah Kota Gede. Saya sengaja lewat Ambar Ketawang. Jauh banget. Tapi itu pertama kali saya berangkat lewat situ. Bukan berarti saya yang pertama kali lewat situ. Sama seperti ketika kita melakukan penelitian. Mohon maaf, saya belum begitu memahami teman-teman keperawatan. Saya jadi banyak cerita tentang gizi. Teman-teman gizi menemukan punya ide. Ini teman-teman semester 8, mereka hari ini dibagi penelitiannya mau topiknya tentang apa. Nah, banyak yang saya mau mengembangkan makanan baru, bentuknya nugget atau apa gitu ya dengan bahan ini. Yakin itu baru? Ya, belum pernah ada yang bikin. Saya bikin nugget. Banyak yang bikin, mungkin nggak dibikin nugget, tapi kalau dibikin misal apa ya, dibikin patty ya, dalaman burger, tapi dengan dari bahan misalnya keong sawah. Keong sawah dibikin burger, dibikin patty mungkin sudah ada, tapi dibikin nugget mungkin belum, jadi menganggap itu menjadi sesuatu yang baru. Kan cuma di mix match dan yang lain. Bukan berarti kalau kita mencari di sekitar kita itu belum ada, bukan berarti itu baru. Bisa jadi kalau kita mainnya jauh, itu sebenarnya sudah ada. Sama seperti ini, sehingga ada ruang di mana ya ide, kata, kalimat itu sama. Ada ruang, artinya tidak eksklusif, original, 100% asli. Itu enggak. Lampu pun ada lampu neon, lampu bola, dan yang lain. Tapi kan ada titik yang sama. Sama dengan ketika teman-teman nanti membuat karya tulis dan yang lain di situs Panjerapi. Diberi kelonggaran 30%. Sama dengan karya yang sudah pernah ada sebelumnya. 70%-nya buatan teman-teman sekali. Jadi hanya dikasih 30%. Nah, bagaimana kita melihat ini 30%, ini 35%, ini 80%? Maka menggunakan aplikasi namanya Turnitin. Nah, Turnitin. Nah, aplikasi ini teman-teman memang tidak perlu install karena bayar. Dan Studios Terapi sudah punya, sudah berkolaborasi dengan salah satu penyedia Turnitin di Yogyakarta. Jadi teman-teman tinggal nanti karya kalian diserahkan ke prodi untuk bisa dicek similaritas indeksnya berapa persen. Jadi indeks kesamaannya berapa persen dengan semua karya yang ada di Google ataupun di mesin pencari. Jadi tidak mungkin bisa dibohongi, gitu ya. Pak ini baru Pak, nggak pernah ada. Kita cek aja di sini. Kamu nggak bisa bohong karena mesin yang akan mencari. Nah, ini adalah salah satu bentuk capture-an Turnitin, saya ambil dari website ini. Teman-teman akan melihat nanti hasilnya bahwa di satu berkas yang akan dikirimkan ternyata overall similarity index-nya
dalam tanda kutip hanya 19%. Artinya penulis ini dia ngambil warna ungu ya teman-teman, semoga yang belakang bisa kelihatan. Yang warna ungu satu kalimat ini diambil dari nomor 3. Nomor 3 itu Edge, Hill, dan yang lain. Ketemu nih di Google. Kemudian warna Tosca ini dari yang nomor 4. Warna merah keunguan dari yang nomor 2. Ini baru capture-an 1 halaman. Kalau teman-teman nanti bikin makalah, mungkin lebih dari 1 halaman. Kalau teman-teman bikin skripsi, mahasiswa bimbingan saya saja minimal 90 sampai 100. Tidak usah kaget. 4 tahun lagi teman-teman akan mengalami hal itu. Kuliah dimanapun akan mengalami hal itu, jadi nggak usah khawatir ya. Kuliah dimanapun, jadi jangan kaget, Ustaz. Ya, itu seperti yang jadi masalah adalah banyak orang menganggap ini hal sepele. Ya, nanti saya akan tampilkan beberapa contoh bagaimana sih cara kita membuat agar similarity index kita itu di bawah 30 karena kita di situs Materape menggunakan batas itu 30. Jadi masih diberi kesempatan untuk sama dengan karya orang lain. Ya. Nah, ini cara-cara yang bisa kita gunakan untuk menghindari plagiarisme. Teknik pengutipan yang benar. Bagaimana cara mengutip yang benar? Nanti di belakang akan ada 3 cara pengutipan. Apakah sama yang seperti saya lakukan kemarin? 1 blok, 1 kalimat, atau 1 paragraf dari jurnal, kemudian kita tuliskan di Word, itu 100% sama. Ya kan? Kan saya ngambil blok-blok. Maka kalau masukkan dari 100% sama, maka mau nggak mau harus diubah. Nah, bagaimana cara mengubahnya nanti kita akan diskusi itu. Nah, di sisi lain, teman-teman diminta untuk menyebutkan dapatnya dari mana. Kemarin kita sudah diskusi nih. Cara kalau kita punya sumber literaturnya banyak, biar mempermudah, maka pakai aplikasi. Oh, ini tulisan si A, oh ini tulisan si B, dan yang lain. Kemarin teman-teman sudah mencoba menggunakan Mendeley salah satunya. Nah, bahkan sampai ke nomor halamannya. Nanti kita bisa tuliskan itu di daftar pustaka. Wah, saya mengambil dari tulisan si A, tahun sekian, volume nomor sekian, bahkan halaman sekian sampai sekian. Nanti kalau dosen pengujinya ketika skripsi atau dosen pembimbingnya tanya, ini kalimat kok bagus banget, kamu dapat dari mana nih? Oh, tulisannya si A. Coba tunjukkan mana tulisan si A. Oh, ini Pak. Kalau di saya, mahasiswa bimbingan saya nggak minta print-printannya. Tunjukin aja, kamu konsultasi bawa laptop aja. Coba tunjukin di laptopmu. Oh ya, ini Pak jurnalnya, sudah saya download. Oke. Tulisan ini di bagian mana? Oh, ini Pak, oh yes. Sudah di copy paste betul atau justru diubah-ubah dengan makna yang tetap sama? Oh, sudah. Maka kamu mengakui bahwa itu tulisan, bukan tulisanmu, tapi tulisan siapa yang menerbitkan tadi. Itu bisa membantu kita bertanggung jawab untuk kita tidak mencuri. Karena tulisan itu adalah sebuah karya, walaupun itu cuma tulisan, ya. Nah, kalau tulisan-tulisan yang lain, misalnya general writing, ini tidak memerlukan sumber, yang tidak memerlukan sumber. Misalnya, ya kita tahu negara kita Indonesia, kita tahu situs Materape di Yogyakarta, di Sleman. Tidak perlu mengatakan bahwa itu tulisan siapa. Itu pengetahuan umum. Kalau pengetahuan umum tidak usah. Bahwa Presiden kita Jokowi itu tidak perlu disampaikan itu omongan siapa. Semua orang sudah tahu dan itu pengetahuan milik umum. Gitu ya. Itu kalau pengetahuan umum tidak perlu dituliskan sumbernya. Ya, itu merupakan tulisan kita sendiri. Nah, kita bisa melakukan pengutipan. Kemarin pengutipan teman-teman yang dilakukan di body makalahnya. 1 kalimat, 1 frase, atau 1 paragraf itu tulisannya siapa sih? Nah, kapan kita melakukan itu? Ketika ini, kalau kita sedang mengarahkan ke sumber atau pendapat atau bahkan ide punya orang lain.
Jadi yang kemarin ada yang membahas tentang agama, penerapan agama Katolik atau pendidikan Katolik dan yang lain. Kita tanya ke saya. Maka ketika kalian membuat makalah tentang pendidikan misalnya, pendidikan agama misalnya, pendidikan nilai-nilai Kristiani misalnya di salah satu kampus misalnya, selain idemu, ya kamu mengambil bahwa oh si A mengatakan bahwa ini. Ketika itu disampaikan, teman-teman perlu menuliskan itu tulisannya siapa. Atau kalau menggunakan gambar. Jadi bukan hanya tulisan. Ketika di PowerPoint kalian, ketika di makalah kalian mencantumkan gambar, tuliskan sumbernya. Kalau saya di GISI sering membuat tugas, nggak usah dikumpulkan dalam bentuk makalah. Bacanya repot, nggak menarik, capek kan. Kalau satu mahasiswa bikin satu makalah untuk satu tugas, di GISI kami ada sekitar 48 satu angkatan. Tapi kalau saya mengajar 4 angkatan, tugasnya makalah semua, kapan selesai saya mengoreksi? Itu baru satu tugas. Di GISI ada 170 mahasiswa. Kalau semua mata kuliah saya pegang 6 mata kuliah, 4 kali 6, 24 tugas, semuanya makalah, dikalikan 175, habis waktu saya. Maka saya bikin, sudah posting aja ke sosial media, tag akun saya. Jadi kalau saya buka-buka scrolling, oh sambil ngecek karya mahasiswa, bikin infografis dan yang lain. Nah, ketika bikin infografis, yang tertulis di situ bukan tulisan, tapi gambar. Dan itu bukan karya mahasiswa. Itu karya ambil dari Canva dan yang lain. Tuliskan sumbernya. Nah, saya sambil menyampaikan bahwa kalau kita menggunakan gambar tadi, film, video, dan yang lain, tuliskan kamu ngambil dari mana. Karena itu bukan karya. Kalau itu memang karyamu, ya tuliskan saja dokumentasi pribadi. Menyebutkan. Karena fotonya bagus sih. Nggak ngerti itu kalau itu ternyata karyamu sendiri. Sampaikan aja. Itu dokumentasi pribadi. Kalau itu tulisan sendiri atau karya punya sendiri. Nah, kita tadi saya sampaikan nggak perlu melakukan pengutipan jika yang kita sadur adalah punya kita sendiri, omongan kita sendiri. Saya bisa melihat bahwa oh hari Senin ini tadi malam ada yang tanya, hari ini pakai baju bebas atau enggak ya Pak? Silahkan pakai baju bebas nggak apa-apa. Tapi variasi, ada yang pakai baju seragam putih hitam, ada yang pakai batik, bahkan ada yang pakai jas alma mater. Ini seperti mahasiswa mau tugas di mana Mbak? Ada kegiatan kan? Oh biar nggak dingin ya. Saya dulu ketika di Undip, jas alma mater itu sesuatu yang sangat sakral untuk saya pribadi. Karena di lengan saya itu penuh emblem organisasi. Jadi saya hanya pakai jas kalau saya pribadi ya. Itu ketika saya mewakili organisasi siswa mana. Selain itu jas bagi saya sangat sakral. Karena itu menjadi independen saya sebagai seorang mahasiswa saat itu. Jadi kalau jas kok bersih, kok halus banget, berarti selama ini disimpan. Jas saya sampai beler, sampai warnanya jeblok, berbeda warnanya. Bagian keraknya kalau dibuka warnanya sudah berbeda. Karena sering kena mata, karena sering dipakai dulu. Jadi saya pakai jas alma mater di kampus itu ketika sidang skripsi saya. Selain itu saya gunakan di luar untuk demo dan yang lain. Nah, jadi seperti ada bahwa ada kegiatan nih, tapi bukan ya, biar keren aja, nggak apa-apa. Karena baru tuh 1 minggu jadi mahasiswa kan, kebanggaannya masih ada, nggak apa-apa. Oke, itu pandangan saya pribadi bahwa hari Senin ini berbeda-beda nih, bukan pendapat orang lain, tapi pandangan saya pribadi. Maka tidak perlu ambil kutipan. Atau tadi, pengetahuan yang sudah umum. Seminggu ada 7 hari, 1 hari 24 jam. Maka tidak perlu disampaikan itu tulisan siapa. Nah, ini ada 3 cara pengutipan. Teman-teman bisa mengacu ketiganya ini untuk menghindari plagiarisme. Yang pertama, kutipan langsung kemarin sudah digunakan. Kalau kita apa style, jadi itu tulisan siapa, 1 kalimat, 1 frase, 1 paragraf misalnya, kita sebutkan itu tulisan siapa, terus dipublikasikan tahun berapa. Si A, 2021, kurung tutup.
di akhir kalimat atau di akhir paragraf. Itu kalau mau menggunakan apa style gitu ya. Nah, ini tidak simpulan, artinya plek sama persis. Dia nulis apa, dia ngomong apa, dia menyampaikan apa, itu yang kalian kutip benar-benar plek 100%. Ya. Maka nanti tinggal tidak boleh disimpulkan. Karena kalau disimpulkan kan sudah berbeda makna. Berbeda struktur kalimat. Bisa jadi nanti malah berbeda makna. Nah, maka kita mengambil 100% sama persis. Yang kemarin saya contohkan ketika praktek Mendeley, itu saya mengutip langsung tulisan si kemarin ada si Rina misalnya, dia menyampaikan apa di jurnal tersebut. Saya kutip 100%. Gitu ya. Kemudian atau justru di paraphrasing. Kalau disimpulkan itu nanti di langkah kedua paraphrasing itu cara yang ketiga. Jadi saya akan jelaskan nanti. Kalau kutipan langsung itu sama persis. Teman-teman mendengar pidato presiden, itu kan tulisannya presiden, yang ngomong presiden. Maka kalau mendengar itu di TV atau di radio atau mungkin di koran saja persis. Tidak boleh kalau dia menyampaikan dalam bahasa Indonesia yang tidak baku, bahasa Indonesia tidak baku yang ya begitu aja kok repot. Yang tidak tahu kok tanya saya, ngomongnya kayak gitu. Bukan dalam bahasa Indonesia yang baku. Ya maka dituliskannya apa adanya. Siapa yang ngomong, tahun berapa? Sama kayak pidatonya Soekarno. Kan pidato Soekarno tahun sekian di lapangan ini. Sampaikan apa adanya. Dia ngomong bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Belanda yang dicampur jadi satu pidato, sampaikan aja. Itu kutipan langsung. Ya. Nah, kita menggunakan itu kalau kita mau menganalisis teks tersebut. Yang sering melakukan ini teman-teman keperawatan. Karena teman-teman keperawatan sering melakukan penelitian di rumah sakit untuk meminta pendapat pasien. Misalnya kalau di Panti Rapih itu setiap hari Sabtu ada healing garden. Pernah ke rumah sakit Panti Rapih ya? Kalau hari Sabtu itu ada taman, ya pagi hari itu nanti ada musik, balon, hiasan-hiasan, makanan dan yang lain. Pasien-pasien yang tidak begitu parah kondisinya itu dari lantai sekian, dari ruang sekian dibawa ke taman tersebut untuk ikut bernyanyi, senang-senang, untuk ikut bahkan mungkin menggambar dan yang lain. Terus ditanya, pendapatmu tentang hari Sabtu ada healing garden ini bagaimana? Karena rumah sakit lain tidak ada. Rumah sakit lain tidak ada konsep seperti itu. Ada musik-musik dan yang lain. Maka misalnya 5 depan ini adalah pasien. Maka setiap pasien punya pendapat sendiri-sendiri. Setiap pasien punya apa yang disampaikannya sendiri-sendiri. Harusnya setiap pagi itu saya tidur aja. Malam itu nggak bisa tidur, tapi malah disuruh sini, malah suruh nyanyi dan yang lain. Nggak suka. Tapi ada yang lain, saya senang banget nih, akhirnya saya bisa ketemu banyak orang, ketemu dengan lingkungan yang hijau, diajak nyanyi di ruangan saya suntuk misalnya. Nah, teman-teman yang keperawatan biasanya mewawancarai satu persatu, maka kan harus dituliskan betul apa yang dia omongin. Nah, itu bisa digunakan kutipan langsung. Mau dianalisis, pasien A dari pasal ini tidak begitu suka dengan program ini karena alasan ini. Pasien B suka karena alasan ini. Pasien C seperti ini. Yang teman-teman kisi, tidak. Selama ini tidak melakukan itu. Tapi kalau mau melakukan itu, silakan saja. Banyak orang menganggap makanan rumah sakit tidak enak. Karena kamu sedang sakit. Tapi kalau kamu nungguin, habis. Ikut nungguin keluarga, makan itu habis-habis aja, enak-enak aja. Gitu ya. Tidak enak karena kita lagi sakit. Tapi kalau kita sedang tidak sakit, bagus. Nah, ini kita tanya, bagaimana pendapatmu tentang menu pagi hari ini? Pasti akan berbeda-beda pendapat. Kita bisa menganalisis itu. Itu di dalam body makalahnya, di dalam tulisan kita.
Omongannya apa, kalimatnya apa, siapa yang ngomong, tahun berapa. Tapi kalau di daftar pustaka, karena kita harus melampirkan juga di daftar pustaka, jadi 2 kali ya. Di body kita melaporkan itu punya siapa, di daftar pustaka kita merangkum semuanya. Nah, di daftar pustaka juga menggunakan apa style. Ini saya cuma ngambil contoh saja, bukan berarti harus seperti ini, karena ini dari buku. Nanti kalau teman-teman menggunakan jurnal, ingat strukturnya beda lagi. Dan nggak usah dihafalin. Saya sudah bikin soal ujian buat kalian. Walaupun jadwal ujiannya masih lama. Beberapa hari lagi. Tapi nggak ada ujiannya kayak gini, nggak ada. Just to know aja, biar aplikasi yang mikir. Ya, kalian untuk mikir hal-hal yang lain aja. Nah, nama diawali dengan nama. Kemudian warnanya kuning. Ya, ini buat membedakan aja. Ada warna, kemudian ada judul, kemudian ada apa namanya bukunya, judul bukunya. Misalnya ini bab gitu ya. Terus kemudian ada judul bukunya misalnya. Kemudian ada siapa yang menerbitkan, tahun berapa terbitnya, halaman berapa, kita mengutip itu. Ini pelaporan kita dari satu sumber. Oke, kita lanjutkan lagi. Semoga tadi rekamannya ada di Zoom gitu ya, karena ternyata terlempar. Itu kutipan langsung. Nah, ketika kita mau melakukan kutipan langsung, maka pluk 100% sama, kata per kata. Biasanya kalau teman-teman keperawatan melakukan wawancara mendalam tadi, satu orang itu mereka menggunakan rekaman. Jadi direkam. Izin dulu. Ibu, Bapak, saya rekam ya wawancara kita hari ini. Nanti akan didengarkan lagi. Ditulis betul. Dia ngomong apa. Bahkan termasuk kalau jeda nggak ngomong. Misalnya berpikir dulu. Sebentar, Mbak. Jeda 5 detik. Itu ditulis ada jeda. Tidak langsung, baik, apa-apa lancar, Pak. Jadi ada jeda. Itu diomong. Kenapa? Karena ketika melakukan penelitian seperti itu, ada emosi juga yang dilibatkan. Pasiennya menangis, tulis. Pasien menangis. Jadi detail betul menggambarkan situasi, tapi dalam bentuk tulisan. Ya, itu kalian bisa menggunakan kutipan langsung tadi. Dan tidak menggunakan makna di luar konteks, karena bisa jadi nanti maknanya berbeda. Orang yang akan membacanya kan ingin tahu kondisi saat itu seperti apa. Kalau kita menggunakan istilah-istilah lain yang tidak disampaikan atau tidak terjadi saat itu, ya nanti maknanya berbeda. Gitu ya. Kemudian juga bisa digunakan transisi atau diintegrasikan juga. Artinya satu makalah kalian tidak hanya dari satu sumber aja. Kalau satu sumber aja kan berarti plug 100% dengan sama dengan yang satunya. Duplikat. Walaupun kita mengakui itu punya orang lain, tapi kan duplikat, fotokopi itu namanya, bukan copy paste lagi, fotokopi. Maka diharapkan dalam satu makalah di stiker Panti Rapih ada form penilaian tugas jika bentuknya makalah adalah bagus ketika teman-teman menggunakan minimal 5 jurnal yang baru. Minimal 5 jurnal. Artinya dalam satu makalah carilah minimal 5 plus sekian buku, tapi yang baru. Bukan satu jurnal aja. Kalau satu jurnal aja disitasi, maka kan fotokopi dari jurnal itu minimal 5. Maka teman-teman diharapkan bisa menggabungkan 5 jurnal dengan topik yang sama menjadi satu tulisan baru. Kamu merangkai lagi. Itu karyamu terdiri dari 5 jurnal yang berbeda-beda. Tetapi tetap mengakui bahwa itu adalah diambil dari A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4. Itu kutipan langsung. Saya pribadi jarang melakukan kutipan langsung. Karena meningkatkan similarity index. Karena satu paragraf nanti bisa dianggap sama. Satu paragraf kita walaupun kita akui itu tulisan orang lain, itu sama dengan yang pernah ada di Google gitu ya. Ini caranya ketika melakukan pengutipan langsung. Menggunakan tanda petik.
Itu omongan siapa? Menggunakan tanda petik. Cara yang kedua adalah penyimpulan. Kalian baca, ini intinya adalah kalian membaca tulisan, kemudian menyimpulkan lagi. Si A melakukan penelitian ini itu simpulannya. Jadi tidak sama persis, ya. Itu simpulan. Atau justru ini juga masih simpulan, teman-teman nanti filenya masih bisa dibaca. Ada beberapa hal tidak perlukan tanda kutip karena itu simpulan buatan kamu, tetapi tetap ikuti bahwa itu punya orang lain. Ini masih sama penyimpulan. Ini yang saya ajarkan ke semua bimbingan saya. Paraphrasing. Paraphrasing artinya pasti berbeda dengan tulisan sebelumnya, tetapi dengan makna yang tetap sama. Paraphrasing itu akan membuat tulisan kita itu betul-betul berbeda. Jadi similarity index-nya 0, tapi maknanya tetap sama. Itu namanya paraphrasing. Kita bisa menggunakan sinonim. Saya datang tidak telat. Itu tulisan A. Kalian menyampaikan bahwa Pak Ian datang tepat waktu. Sama tuh, tapi similarity index-nya 0. Maknanya tetap sama. Nah, ini teman-teman diharapkan membaca betul-betul, kemudian merenungkan betul. Ini maksud penulis apa yang ngomong kayak gini. Saya coba tuliskan lagi dengan bahasa saya. Itulah paraphrase. Ya. Jadi nanti teman-teman, saya sekarang ini sedang memberikan kuliah secara verbal. Kemudian di otak kalian karena kalian dengar, terus merenungkan, kemudian menulis lagi. Itu paraphrase. Berbeda jika kalian mencatat plek ini. Kutipan langsung, ya, karena ada yang kalau dulu saya kuliah dengerin omongan dosen, paling dosennya ngomong apa yang ada ditulis di sini, gitu kan? Ya sudahlah, saya nulis apa yang ada di situ, itu kutipan langsung. Tapi ketika mendengarkan, mungkin tidak mencatat apa yang ada di sini, karena toh nanti dapat filenya, menuliskan apa yang saya sampaikan. Karena teman-teman tidak merekam, otomatis ingatan aja yang merekam kalian. Bisa jadi kata per kata tidak bisa sama persis, tapi maknanya tetap sama. Itulah paraphrasing. Nah, paraphrasing akan melatih teman-teman untuk daya ingatnya lebih dalam lagi. Daripada hanya copy paste, daripada hanya kutipan. Karena kalau kutipan, lupa. Karena kalau nulis sama persis, lupa. Tapi kalau bisa paraphrasing, ada otak kalian yang dipakai. Mengubah bisa jadi sama, berbeda persis, kemudian bisa lebih hafal. Ini contoh saya ambil dari website ini. Ada satu teks tulisannya Schumann tahun 2010. Teksnya tertulis letter luck seperti ini. Seperti kekeringan, curah hujan yang berlebih dan banjir dapat menyebabkan bla 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 bla, atau kontaminasi air oleh ternak. Itu omongannya Schumann persis. Sehingga ketika kita melakukan kutipan langsung, ya ini kita capture persis. Pakai tanda petik, kita tulis, itu Schumann 2010. Itu kutipan langsung. Kalau mau kita simpulkan, kita baca intinya apa. Terus Schumann menyampaikan bahwa bla 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 bla. Itu penyimpulan, dapat disimpulkan seperti itu. Tapi ketika paraphrasing, kalian bisa lihat ada dua contoh paraphrasing. Paraphrasing yang pertama menggunakan sinonim. Curah hujan yang melimpah menjadi faktor penyebaran penyakit menular yang dibawa oleh air. Biasanya karena selokan. Di sini tidak ada selokan, adanya saluran pembuangan limbah. Selokan yang meluap dan polusi hewan ternak. Tidak ada kata polusi, yang ada kontaminasi air oleh hewan. Jadi dia pakai sinonim. Teman-teman bisa menggunakan paraphrasing model seperti ini. Ini pasti berbeda. Atau menggunakan struktur kalimatnya yang diubah. Ketika curah hujan melimpah, ada dua yang terjadi. Saluran pembuangan dapat meluap, air tercemar keberadaan ternak, keduanya menyebabkan penyakit. Kalau yang di sini diomong tentang penyakit dulu, baru penyebabnya. Kalau yang di sini penyebabnya apa disampaikan, baru menyebabkan penyakit. Struktur kalimatnya berbeda, dibolak-balik.
Tapi orang yang membaca ketiganya intinya sama. Bahwa kalau selokan bisa, kalau penyakit itu terjadi karena musim penghujan bisa terjadi dua penyakit. Karena satu memang selokannya sanitasi selokannya itu terganggu, atau justru karena ada kontaminasi dari hewan. Itu yang bisa kita simpulkan. Ini paraphrasing. Nampaknya gampang karena kita memparaphrasing satu paragraf. Tapi ingat, ketika membuat tugas skripsi bukan satu paragraf lagi, puluhan halaman, dan teman-teman perlu memparaphrasing semua. Kalau enggak, similarity index-nya tinggi. Artinya kecenderungan untuk plagiasi tinggi. Itu bukan karya kalian seakan-akan, ya. Oke. Nah, paraphrasing ini caranya seperti tadi, catat ide utama, detail-detail relevan, kemudian diubah dengan kalimat kalian sendiri. Yang penting maknanya tetap sama. Nah, untuk membuat itu bisa pakai sinonim. Yang jadi permasalahan adalah ketika teman-teman mensadur, mensitir, mengambil literatur dari jurnal asing. Kalau yang bekerja adalah otak kalian, maka bisa paraphrasing nih. Kan harus mentranslate. Oh, kalau omongan ini, tulisan ini, maknanya seperti ini. Saya coba mentranslate sendiri. Pasti berbeda kan dengan bahasa Inggrisnya? Dengan versi aslinya kan pasti berbeda. Hanya saja, apakah teman-teman yakin yang memakai literatur itu cuma kalian? Kalau kalian dapat dari Google misalnya, bisa jadi sudah ribuan orang mengambil tulisan yang sama. Kalau pakai otak, kan bisa jadi berbeda. Interpretasinya bisa jadi berbeda. Maka relatif aman kalau kalian mentranslate dengan diri sendiri. Tapi bagaimana kalau kalian pakainya Google Translate? Semua orang bisa menggunakan aplikasi sama. Otaknya kan sama. Satu. Sumbernya sama. Bisa jadi nanti outputnya sama. Dengan tulisan asli, saya kembali lagi, dengan tulisan asli bisa saja tulisan kalian berbeda karena sudah dalam bahasa Indonesia. Yang asli bahasa Inggris, sudah pasti kalau similarity index-nya 0. Sudah pasti. Tapi permasalahannya yang melakukan berapa orang. Kalau satu baris ini sampai belakang ternyata menggunakan Google Translate yang sama, dengan sumber literatur yang sama, hasilnya sama. Plek. Antara mahasiswa menghasilkan hasil yang sama. Tinggal pilih duluan mana yang diupload. Ya tahu? Kalau mengupload duluan, maka itu yang dianggap original. Kebetulan jaringan internetnya susah paling cepat. Satu baris ini dia upload duluan. Kamu yang nomor 2, saya upload sama kan dengan punyanya susah. Error lagi. Sama karena dia pertama kali. Nah, ini yang menyebabkan kenapa saya lebih mengarahkan teman-teman paraphrasing. Meskipun sebenarnya kutipan langsung juga boleh, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, kita bisa menggunakan Turnitin atau Viper untuk ngecek adanya plagiasi atau enggak. Filemu silakan dikumpulkan ke dosen misalnya. Nanti dosennya akan ngecek similarity index-nya berapa. Sorry, di atas 40%. Silakan revisi. Saya tunggu lagi seminggu atau 3 hari. Ini aplikasinya Turnitin. Langsung ketahuan. Untuk membantu penulisan, karena kita bertanggung jawab, kita ngambil dengan siapa, mari kita sudah praktek. Nah, teman-teman, saya mau menyampaikan penggunaan ini kemarin tahun lalu ketika saya ketika saya menguji salah satu mahasiswa. Menguji ya, bukan membimbing. Jadi saya jadi ketua penguji. Karena ketua penguji tanggung jawabnya lebih besar. Maka saya membaca detail satu pedal 120 halaman. Detail betul saya baca. Jadi kalau teman-teman nanti mau melakukan skripsi, yang dilakukan pertama adalah bikin proposal. Ya, bikin proposal ini nggak usah dicatat karena teman-teman akan menjalaninya 3,5 tahun lagi. 4 tahun kurang dikit.
Teman-teman akan membuat proposal, ide kalian. Saya mau bikin cireng dari keong, misalnya. Ya, idenya cireng dari keong. Selama ini itu dianggap baru. Belum pernah ada, Pak, orang Indonesia ataupun luar negeri yang bikin cireng dari keong. Selama ini kalau bikin cireng, ya pakainya paling ikan, ya pakainya telur. Tidak ada yang kepikiran pakai keong. Cuman saya, Pak. Oke. Berarti boleh disetujui kan? Hal yang baru. Yang manfaatin keong ada enggak? Ada, Pak. Dibikin apa? Dibikin kerupuk, misalnya. Dibikin bakso, misalnya. Ya, dibikin apa-apa. Tapi bukan dibikin siapa. Oh ya sudah. Silahkan yang dibikin bakso, dibikin hal-hal lain, dijadikan kutipan toh, bahwa keong sudah dipakai dalam produksi bakso. Si A bikin bakso dari keong, caranya seperti ini. Ya toh? Itu kan berarti mensadut dari orang lain. Si B bikin produk apa misalnya gitu dari keong, kerupuk disitasi kemudian. Saya membaca itu idenya kan, tapi bukan keong, refleksanya. Saya membaca, oh ini ide baru, oke. Tapi di proposal dia yang saya baca itu plot kutipan langsung semuanya dari awal paragraf sampai halaman paling belakang. Saya terus berbicara, ini tulisanmu atau tulisan 5 orang yang kamu ambil. Kenapa? Karena dalam satu buku cuma ada 5 orang ini yang bergantian ngomong. Di halaman pertama si A ngomong apa tulis. Di halaman kedua si B ngomong apa tulis. Jadi mahasiswa tersebut saat itu hanya mensadur dari 5 atau berapa orang aja. 5 karya saja. Saya langsung ngomong, ini kamu bunuh diri kalau kamu tetap seperti ini. Paraphrasinglah tulisannya si A. Paraphrasinglah tulisannya si B. Mungkin pembimbingnya menyadari ini ide bagus nih, bikin keong, bikin cireng dari keong ini ide bagus. Tapi permasalahannya dia nggak ngecek dengan detail bahwa di dalam satu berkas itu 100 halaman lebih dia hanya menyadut dari 5 orang ini aja. Tidak ada idenya dia sendiri, tidak ada cara dia menyampaikan pendapatnya, tidak ada cara dia menyimpulkan, tidak. Blok. Saya langsung ngomong ini enggak harus diganti. Baik Pak, nanti saya ganti. Saya setujui proposalnya. Kemudian dia lakukan penelitian, pengembangan keong menjadi cireng misalnya. Kemudian di akhirnya dia harus melaporkan dalam bentuk sidang skripsi. Ketika membaca lagi, tadinya proposalnya 100 halaman, ini jadi lebih lagi, makin tebal lagi. Saya baca lagi dong, tetap sama aja. Oh, ini nggak ada perubahan dari proposal kemarin. Sudah, kalau omongan saya nggak cukup membuat kamu takut, biarlah aplikasi yang membicara. Bahwa saya sudah ngomong, ini kamu kutipan langsung dari si A, si B, si D. Satu buku ini bukan bukumu, ini bukunya 5 orang ini. Yang kamu ambil satu sobek, kamu ambil satu sobek, kamu ambil seakan-akan seperti itu. Dan betul, dia cuma punya waktu 1 minggu sebelum pengumuman wisuda. 1 minggu terakhir itu dia harus mengumpulkan berkasnya yang sudah direvisi untuk syarat wisuda. Kalau tidak dikumpulkan, nggak bisa wisuda saat itu. Silakan mahasiswa sebelum wisuda cek Turnitin. Berkasnya silakan direvisiannya, silakan dilampirkan ke dalam Turnitin dan lampirkan bukti Turnitinnya berapa persen. Kalau di atas 30%, revisi lagi sampai di bawah 30%. Aturannya kan gitu, 30%. Ternyata mahasiswa tadi sudah sesuai dengan dugaan saya bahwa saya sudah memprediksi kamu pasti lebih dari 75%. Dan ternyata 89% sama. Dengan siapa? Mereka berlima. 89%. Dia punya revisi 100 lebih halaman hanya dalam waktu 1 minggu. Hanya masuk rumah sakit. Benar-benar masuk rumah sakit. Dan yang merevisi teman-teman. Karena kalau enggak, dia enggak lulus tahun lalu. Harus wisuda besok tanggal 20. Karena setiap tahun kami hanya menyelenggarakan 1 kali. Saya sudah ngomong, kalau kamu menaati omongan saya, aman, nggak perlu masuk rumah sakit, nggak perlu stres, loh.
Karena waktunya 1 minggu belum mengumpulkan uang buat bayar wisuda, belum mengumpulkan make up-nya pakai apa, bajunya pakai apa, dan masih harus ngomongin revisi, fundraising. Hal yang seharusnya bisa dilakukan sejak dulu, 3-4 bulan yang lalu sebelum penelitian ketika propose. Ketika dilakukan revisi, temannya kan nggak melakukan itu. Ya, temannya melakukan hanya membantu aja, Pak. Pak, ini sudah hasil revisinya, coba masukin turunin lagi, masih 70% dari 89. 4 hari lagi nih, tersisa. Ngelembur lagi teman-teman nih di rumah sakit bareng. Revisi lagi, muncul lagi 60%, Pak. Jadi cuma turun 15%, 15%. Sampai dilakukan sekitar 5 kali revisi. Baru 31%. Revisi lagi. Mau tidak mau, karena harus di bawah 30%. Karena apa? Karena kalau enggak, mutu dari stikes terapi akan turun karena karyanya plagiat. Ya, Pak? Ya bisa 28% setelah sekian kali direvisi. Yang jadi permasalahan teman-teman, ketika teman-teman senior kalian mengumpulkan ke kampus untuk dicek, itu kampus tidak memberikan bukti seperti ini. Mana yang sama, mana yang beda, itu enggak diberikan. Yang diberikan hanya persentasenya aja. Kalau diberikan detailnya, kan jadi tahu mana yang harus diperbaiki. Kalau enggak kan, yang sudah direvisi satu bundle dari kalimat paling depan sampai kalimat paling akhir di lembar paling akhir. Makan waktu toh. Nah, kalau pakai aplikasi sendiri kan jadi tahu. Oh, yang perlu saya perbaiki hanya halaman pertama dan ketiga misalnya, karena itu yang masih sama. Tidak perlu memparaphrasing halaman-halaman yang lain yang memang sudah berbeda. Tapi saat itu yang diberikan hanya presentasinya aja. Itulah yang membuat stres karena halamannya ternyata banyak. Kalau halamannya sedikit, bahasannya kurang. Jadi memang halamannya memang dia banyak. Itu yang jadi masalah kemarin. Dan sepertinya itu sudah tersampaikan di angkatan yang besok wisuda, sehingga revisinya ada, tapi 40% atau 45%. Jadi tidak begitu ekstrim seperti angkatan pertama saat itu, 89%. Itu berarti plek 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 plek. Yang beda cuma dikit, Pak. Paling cuma 1 paragraf, 2 paragraf yang berbeda. Yang lain dianggap menjiplak. Nah, ini teman-teman bukan untuk bermaksud nakuti, tapi memang kita sebagai akademisi tidak diminta untuk melakukan plagiasi. Karena itu mencuri, termasuk salah satu yang mencuri. Sebelum kita masuk ke praktek dan saya juga mau menampilkan contoh, barangkali ada yang mau tanyain. Saya akan membuka salah satu jurnal, teman-teman bisa melihat di layar untuk melihat apakah ini melakukan paraphrasing ya atau tidak. Sudah melaporkan bukti yang dia tulis ya atau tidak, gitu ya. Ada yang mau tanya silakan. Saya sambil buka mencari literatur. Silakan kalau mau tanya. Oke. Saya mengambil salah satu jurnal ini dari UNES Semarang. Kita akan coba cek apakah mereka sudah melakukan atau orang penulisnya sudah melakukan pertanggungjawaban secara akademik dengan baik atau enggak. Semoga yang di belakang kelihatan. Kalau enggak kelihatan ya nonton YouTube-nya. Oke, ini ingat dia meneliti tentang anemia dan anak yang malnutrisi. Jadi anak-anak kurang gizi itu secara teori dia mengalami anemia secara teori.
Nah, dia mau melakukan penelitian, Siti Setio dan Listiani ini mau melakukan penelitian apa betul anak-anak di wilayah Solo yang kurang gizi itu dia juga mengalami anemia atau tidak. Atau anak-anak yang anemia dia kurang gizi atau enggak. Jadi dia mau membuktikan teori tersebut. Oke, yang diteliti itu. Kita coba cek di dalamnya. Ini saya refleks jadi langsung cari ini gitu ya, bukan menyiapkan ini. Riskesdas, riset kesehatan dasar. Itu dilakukan oleh Balitbangkes, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Ya, jadi Kemenkes dia menyampaikan bahwa di Indonesia masih ada malnutrisi atau gizi buruk. Oke, bukan omongannya si Siti, omongannya Riskesdas. Ya, maka dituliskan. Kemudian kalian bisa melihat nih, satu paragraf penuh tulisannya UNS atau SCN tahun 2005. Ini menggunakan, kalau tulisan seperti ini, dia menggunakan APA juga nih. Ya, sama plek atau tidak, saya tidak tahu, harus dicek. Bisa jadi kalau ini USN, kita cek UNS SCN, kita cek di daftar pustaka, harusnya ada. Harusnya ada Riskesdas, betul ya? Berarti sudah dilaporkan. Kemudian UNS SCN sudah ada di sini. Ya. Karena ini otomatis bahasa Inggris, dia membahasa Indonesiakan. Saya tidak perlu ngecek websitenya UNS. Karena pasti dalam bentuk bahasa Inggris. Hanya saja apakah tulisan UNS tadi itu sama persis dengan punyanya orang lain? Nah, kita nggak ngerti. Tapi dia sudah melaporkan. Di sini dia dapat dari UNS dan di daftar pustaka ada UNS. Oke, clear. Dia mengaku itu tulisan orang lain dan ada pertanggungjawabannya. Kita cek lagi. Satu paragraf lagi sekarang. Begitu banyak. Sampai di sini. Dia meneliti, dia mengambil dari Khan dan Georgiev 2007. Khan sama Georgiev. Sekarang kita cek dulu. Khan sama Georgiev ada atau enggak? Georgiev di sini ada. Khan di sini ada. Malnutrisi di Asia Selatan dan Georgiev itu malnutrisi dan perkembangan otak. Kita sampaikan tadi, kalau di depan Khan sama Georgiev ngomong apa? Malnutrisi menyebabkan gangguan kognitif dan yang lain. Mungkin ada kaitannya sama otak. Dia ngambil dari Georgiev gitu ya. Kemudian di Asia Selatan, nah ini bisa jadi dia ngambil dari Khan. Di sini ada Asia. Nah, kemudian dari Darton dan kemudian dari Syarif. Kalau dari luar negeri biasanya mereka menuliskan nih. Tapi yang dari dalam negeri nanti kita cek. Darton ada, Syarif ini dia juga ada. Maka ada. Tapi kita coba cek yang lain. Saya pribadi kemarin ketika membawakan di nurse, di teman-teman nurse yang kelas RPL, itu menemukan jurnal, tapi saya sudah lupa jurnalnya apa. Itu ada di depan, mereka menuliskan misalnya ini, hasil penelitian Zulaikha. Tapi ketika kami cek bareng-bareng, itu tidak ada Zulaikha di daftar pustaka. Kita cek ya, Zulaikha ini menyampaikan bahwa ada perbedaan gizi anak SD yang anemia. Nah ini dia. Sebelum dan sesudah dikasih pengetahuan. Zulaikha 2012. Zulaikha berarti Z, paling akhir. Apa style kan? Berurutan berdasarkan abjad. Zulaikha ngomong, efektivitas buklet ya pengetahuan gizi. Jadi anak SD diajari gizi, sebelum diajari gizi dicek kadar hemoglobinnya, anemia atau enggak, kemudian diajarin pakai buklet, kemudian selisih berapa waktu dicek lagi hemoglobinnya. Ternyata membaik. Jadi ternyata pemberian edukasi itu bagus untuk peningkatan kesehatan. Nah, dia bisa melaporkan dengan baik. Nah,
Nah, ini yang teman-teman perlu perlu perhatikan dengan baik. Ketika kalian diminta untuk membuat membuat makalah tentang pentingnya pendidikan kesehatan, kalian menemukan tulisan dari Zulaikah ini di sini. Ya kan? Ada tulisan Zulaikah. Kalian pakai keyword pendidikan gizi SD. Ketemu nih, ternyata di filenya si Siti, penelitiannya Siti, ada tulisan dari Zulaikah ini. Anak SD dikasih pendidikan. Ya, kamu nemu nih. Kamu mau menggunakan tulisan yang saya blok biru ini. Maka pertanyaan saya, ketika kamu mau menuliskan di dalam makalah, siapa nama yang muncul di tulisanmu? Siti atau Zulaikah? Kamu nemunya di jurnalnya Siti? Bukan Siti. Karena Siti itu melakukan penelitian tentang anemia dan malnutrisi, bukan tentang pendidikan. Oke, kalau kamu mau menyadur atau mau menggunakan tulisannya Siti, ya kamu lihatlah hasil penelitiannya Siti. Inilah tulisannya Siti di bagian hasil. Ini yang bukan tulisannya siapapun, ini yang tulisannya Siti. Saya nggak bisa gede lagi. Oh, masih bisa. Ini. Kalau kamu mau menyampaikan bahwa ternyata anak yang kurang gizi dan anemia, berat badannya rendah, tinggi badannya rendah, dibandingkan anak yang tidak anemia. Itu tulisannya Siti. Di Solo. Karena bisa jadi kalau di Jogja, beda. Karena bisa jadi kalau di Semarang, beda. Maka anak-anak di Solo yang ditemukan oleh Siti, ternyata kalau dia malnutrisi, ya gizi buruk dan anemia, sudahlah kecil, pendek. Dibandingkan malnutrisi tapi yang tidak anemia. Itu tulisannya Siti. Maka kalau mau menggunakan jurnalnya Siti, hal yang bisa kamu ambil hanya ini aja. Tapi kalau tadi pemberian edukasi dan yang lain di anak SD, meskipun kamu menemukan tulisan itu ada di jurnalnya Siti, bukan tulisannya Siti. Itu tulisannya Zulaikah. Atau ketika kalian mau menemukan ini, mau menyampaikan bahwa di dunia, Asia adalah peringkat yang tertinggi terkait dengan anemia. Kamu mau menuliskan bahwa anemia di Asia itu paling tinggi di dunia. Ya, itu tulisannya kan atau enggak Georgi, bukan tulisannya Siti. Artinya teman-teman kalau memang mau memakai tulisan ini, silahkan lihat di daftar pustaka. Ada namanya kan atau Jurgif atau enggak. Kalau ada, silahkan kunjungi alamat tersebut. Sehingga kamu bisa membuka punyanya Jurgif atau membuka punyanya kan. Jadi langsung ke daftar pustaka, cari tuh yang punyanya Jurgif tadi. Nah, ini dia. Maka silahkan ini dikopas, kemudian dipastekan ke Google. Kamu cari jurnalnya Jurgif, kamu baca. Pasti ngomongin soal otak dengan anemia misalnya. Otak dengan gizi. Oke, itu caranya kalau menghindari diri dari plagiarisme.
Jadi yang diakui adalah tulisannya dia, bukan tulisannya Siti. Tulisannya Siti cuma terkait dengan malnutrisi sama anemia di Solo aja, bukan di Asia Selatan, bukan di Eropa. Oke. Nah, tapi kalau tadi saya lihat di sini ada tulisan nah, Atamna di dalam McCann dan Ames. Yang nulis McCann ataupun Ames atau Atamna. Ya, berarti ada dua penulis toh? Nah, yang menyampaikan bahwa kekurangan besi itu menghasilkan mengeluarkan oksidan yang membahayakan fungsi sel otak. Itu yang ngomong itu siapa? Di konteks ini McCann siapa? Kok ada dua nama? Ada kata dalam lagi. Atamna dan teman-teman di dalam McCann dan Ames. McCann dan Ames kalau bukan penulis tentang hal ini, terus dia siapa? Kenapa di-mention di sini? Satu, judul buku. Judul bukunya Ames. Judul jurnalnya McCann itu kan nama orang. Ayo. Ini yang sering terkecoh teman-teman prodi kami. Ketika saya melihat, no, salah. Yang meneliti bukan dia, tapi yang meneliti Zulaikah tadi, bukan Siti. Dan kamu nggak boleh ngomong Zulaikah dalam Siti. Ya kan? Siti nggak ngapa-ngapain. Yang melakukan penelitian Zulaikah. Oke, paham ya tadi? Itu kalau case-nya jurnal. Tidak boleh. Kamu mengaku, oh, saya dapat WHO tadi, UNS tadi. UNS dalam Siti 2010. Saya mengaku itu tulisannya UNS. Tapi saya nemukan di jurnalnya Siti. Maka dua-duanya saya mention, Pak. Tanggung jawab saya sebagai penulis. Salah tapi. Tulislah UNS. Karena itu tulisannya UNS. Mau kamu dapat dari Siti, mau kamu dapat dari siapa. Itu clear kalau jurnal. Ya. Tapi kalau ini betul. Tapi ini siapa? Kok ada dua nama? Ada yang bisa jawab? Oke, Pak. Pak, mungkin itu dari dia ambil atau ini dia ambil dari dari sana, tapi dia ubah kata-katanya sehingga jadi kata-kata dia terus menurut dia gitu. Oke. Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Atamna dalam McCann. Kita coba cek di dalam daftar pustakanya. Yang tertulis Atamna atau McCann. Atana nggak ada. Ya, paling bagus, paling anu C. McCann ada. Kalau kamu menemukan daftar pustaka yang tulisannya seperti ini, ada J. Kleinburg, ini jurnal, American Journal of Clinical Nutrition. Ini artinya ini adalah jurnal, bukan buku. Maka praktek penulisan Aptana tadi itu salah atau kurang tepat. Karena harusnya yang melakukan penelitian adalah Aptana, bukan McCann. Maka yang harus tertulis di dalam ini Aptamna tadi. Walaupun kamu membacanya dari jurnalnya McCann. Apa bedanya dengan Zulaikha dan Siti? Ya kan? Ini buku, ini jurnal. Jurnal volume 85 halaman 941 sampai 945. Tahun 2007. Berarti itu tadi praktek yang salah ya. Tidak boleh diakui. Kalau itu tulisannya McCann, itu tulisannya Aptamna. Clear?
Tapi tulisan seperti X dalam X itu boleh dilakukan jika teman-teman mensadur dari buku. Kalau dari buku, sebentar. Saya coba buka. Ini saya membuka kitab sucinya mahasiswa gizi sedunia. Ya, saya punya e-booknya. Seluruh orang di dunia yang belajar gizi pasti tahu dan pasti pernah baca ini. Krauss and Mahan. 1227 halaman di sini. Saya punya print out-nya. Ini edisi berapa? 15. Saya punya print out-nya edisi 10 atau 12. Segede bantal. Itu di ruangan saya ada. Nah, waktu itu masih belum ada e-book, adanya print out, jadi saya adanya print out. Kalian tahu, bisa dicek di sini, judulnya adalah Food and the Nutrition Care Process. Ini judulnya. Ya, yang mengarang ada 2 orang, yaitu Yanis sama Kelly Morrow. Editor utamanya, oke, Yanis sama Morrow. Ya, kalau kita mengambil ini 1200 halaman, kita ngecek daftar isinya karena puluhan bab, ini dia. Ketika saya diminta dosen, ya saya masih mahasiswa misalnya, diminta untuk coba dong bikin makalah tentang saluran pencernaanmu. Ya, saluran pencernaan manusia. Saya nemu bukunya ini misalnya, Yanis and Morrow tadi. Oke? Dan di sini ada nih the gastrointestinal tract, saluran gastrointestinal, saluran pencernaan. Yang nulis Yanis dan Morrow atau Kelly. Yang nulis Kelly, bukan Yanis. Maka ketika saya mengambil satu bagian kecil dari tulisannya Kelly di bab ini di halaman 2, maka saya sampaikan Kelly dalam Yanis. Bahwa tulisan Kelly, babnya Kelly ada di bukunya Yanis. Oke, itu baru boleh. Bukan jurnal. Kalau jurnal silahkan download jurnalnya si Zulaika, jurnalnya Atamna dan yang lain. Oke. Karena apa? Kelly nggak punya publikasi lain. Kelly mempublikasikan hanya di sini saja. Maka kalau mencari tulisannya Kelly nggak akan pernah ada kecuali di buku ini. Tapi buku ini ada karena Yanis dan Morrow ngumpulin si Kelly untuk bab pertama, kemudian untuk ngomongin energi ada Carol, untuk ngomongin air ada Mandy dan teman-teman, untuk ngomongin makanan dan riwayat makan itu ada Cynthia, untuk ngomongin apa ada Mary dan yang lain, sampai dia 1000 halaman lebih. Nah, gini. Sampai halaman bab ke-43 ada Kim, Noah, Patricia, Kam, dan Christine ngomongin soal disabilitas dan gizi. Itu baru boleh tuh kamu ngomongin. Bahwa ternyata orang-orang dengan ketidakmampuannya disabilitas, ini gizinya kayak gini. Itu yang ngomong bukan Kelly, bukan Morrow, bukan Yanis, tapi Kim dan teman-teman. Tapi ada di bukunya Yanis. Oke? Nah, itulah boleh kamu menggunakan ini dalam ini gitu misalnya. Seperti yang tadi ada di bagian penelitiannya si dia ini. Kalau tadi ini dia mengambil dari buku, maka betul boleh disampaikan. Tapi kalau bukan dari buku, tidak boleh. Apalagi dari jurnal ternyata. Itu tidak bisa.
Gitu. Nah, tapi itu yang sering sekali dilakukan sama mahasiswa. Siapa dalam siapa, siapa dalam siapa. Nah, itu nggak ngapa-ngapain kok. Siti nggak ngapa-ngapain kok. Yang dilakukan Siti hanya tentang anemia dan anak malnutrisi di Solo. Jadi dia tidak melakukan di India, Pakistan, di Asia Selatan, itu bukan tulisan dia. Oke, itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman tentang plagiarisme. Semoga meskipun teman-teman belum skripsi, tapi nanti ketika dalam penulisan makalah, kalian punya base yang kuat tentang hal ini. Ini materi kuliah yang harusnya disampaikan juga sampai ke S3 dan yang lain. Karena intinya sama. Sama persis. Dan nggak selesai, oh ini hanya cuma untuk anak semester 1. No. Sampai kapanpun ini bisa dipakai. Ya. Mungkin nanti setelah ini, setelah ujian teman-teman lupa. Nggak apa-apa. Bisa dibuka lagi nanti catatannya. Gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, itu yang akan kita selesaikan di topik ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau tanya barangkali? Oke, clear ya? Sudah bisa dipahami tentang plagiarisme, bagaimana cara meminimalkan dan menghindari hal itu. Oke, kalau gitu saya